Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat dari Pangeran Jagat Langit, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah yang mana pada kesempatan malam hari menjelang subuh ini kebetulan kita harus sampai, jadi kondisi juga agak-agak gimana dan di perjalanan juga banyak macet. Jadi alhamdulillah izin Allah kita bisa sampai di kediaman Bapak Samirun, yaitu di daerah Betung, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Palembang. Alhamdulillah juga Allah mengizinkan kita untuk bisa hadir di sini, selain bersilaturahmi juga untuk membantu keluarga besar daripada Bapak Samirun yang mempunyai keluhan dengan anak beliau. Untuk itu kita akan bertanya dengan keluarga beliau apa keluhannya, sambil juga untuk memperkenalkan diri dari keluarga dia. Baik, ini Mbak atau ini Pak Ustaz, selamat datang di channel kami. Terima kasih banyak untuk dari Pangeran Jagat Langit sudah hadir di sini. Kebetulan kami ada sedikit hajat, ada keluhan sedikit dengan adik kami dengan keluhannya kurang lancar dalam halangan secara intinya keluhan atau kendala adiknya beliau ini kalau menstruasi ada kendala. Sudah berapa lama? Jadi sudah sampai usia 27 tahun ini belum pernah menstruasi secara akhirnya gitu ya Mbak ya. Dan hadirnya kita di sini untuk membantu keluhan ini apakah medis ataukah non medis ataukah ada dua-duanya. Untuk itu kita akan coba membantu Bapak Samirun Mbak ya untuk melihat apa sih yang menjadi kendalanya Mbak di sini ya. Baik sahabat, itu tetap saksikan di Pangeran Jagat. Baik sahabat, kita akan melakukan proses mobilisasi untuk mengetahui apa yang menjadi kendala di tubuhnya Mbak Elisa ini ya. Sahabat, kita akan mengetahui ada sosok apa yang selama ini ada di tubuhnya Mbak Elisa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tenang. Tidak ada sosok nih. Tenang. Tenang, bisa kita bicara baik-baik ya. Mari. Maaf. Bisa kita bicara baik-baik. Tenang. Ini. Maaf apa Anda yang berada di tubuhnya Mbak Elisa? Hah? Iya. Betul Anda yang berada di tubuhnya Mbak Elisa ini? Hah? Iya. Sudah berapa lama Anda berada di tubuhnya Mbak Elisa ini? Sudah berapa lama? Saya bertanya baik-baik karena Mbak Elisa ini punya beberapa keluhan. Apa yang menyebabkan keluhan di tubuhnya beliau itu? Nah, selama ini tidak pernah menstruasi sebagaimana umumnya orang-orang ataupun wanita yang biasanya sudah menstruasi, apalagi usianya sudah 27 tahun sekarang. Apa Anda yang menyebabkan itu? Kenapa? Kenapa saya tidak boleh ikut campur?
Dan apa salahnya Mbak Elisa kalau Anda yang menyebabkan itu? Apa salahnya? Milik Anda. Anda kan gaib, jin. Kenapa Renaldus memiliki Mbak Elisa ini? Apa salahnya? Apa nih? Sosok Anda ini aslinya apa nih? Nenek masih hidup. Jadi ternyata ada sosok gaib dari jin yang berwujud nenek-nenek nih, orang tua. Terus, jadi kalau saya belikan nama Anda ini siapa? Nama nenek ini siapa? Nenek Surti. Dia mengaku bernama Nenek Surti. Maaf ya Nenek Surti ya. Nenek jadi udah berapa lama nenek ada di tubuhnya ini? Siapa? Mbak Elisa ini, Nek? Oh, udah lama. Lamanya berapa tahun kalau saya boleh tahu nih? 25 tahun. Sudah 25 tahun ada di tubuhnya. Iya. Terus apa tujuannya Nenek Surti ini? Kok ada di tubuhnya Mbak Elisa ini sehingga menyebabkan tidak pernah menstruasi Mbak Elisa ini? Apa tujuannya tuh? Kalau saya tahu. Darah suci. Oh gitu. Jadi nenek selama ini mengambil ibarat yang menyebabkan Mbak Elisa nggak bisa menstruasi karena darahnya itu darah sucinya itu yang nenek ambil gitu. Tujuannya apa? Kenapa nenek ambil darah suci itu untuk apa? Oh, untuk kekuatan. Selain kekuatan, ada nggak tujuan lain? Maksudnya fungsi dari darah suci itu untuk nenek apa? Oh, begitu. Nenek ini sebetulnya sosok yang aslinya ini dari golongan jin apa memang manusia mempunyai keilmuan setan? Apa? Jadi beliau ini masih hidup, masih nenek ini. Berarti nenek ada di mana nih? Asli tinggal di mana nenek? Bukit Larangan. Di mana Bukit Larangan? Di mana kalau saya tahu nek Bukit Larangan itu? Masih daerah Sumatera inilah. Bukit Larangan. Jadi pengakuan beliau ini masih hidup, tapi seseorang yang mempunyai ilmu hitam, mempunyai keilmuan gaib, sehingga dia mengambil darah-darah suci atau darah-darah wanita yang masih gadis untuk ritual, kekuatan, dan juga mungkin keilmuannya yang lain. Jadi gini Nek, mohon maaf, bisa saya meminta baik-baik kepada nenek untuk jangan mengganggu Mbak Elisa lagi. Biarlah Mbak Elisa ini hidup dengan normal sebagaimana umumnya orang-orang. Ya Nek? Belum selesai. Apanya yang belum selesai Nek? Oh, kekuatannya belum sempurna gitu. Emang berapa lama lagi supaya sempurna gitu maksudnya? 5 tahun lagi. Waduh, kalau 5 tahun kelamaan kasihan Mbak Elisanya tidak bisa hidup normal seperti umumnya orang-orang. Ya Nek ya. Saya minta baik-baik sama nenek untuk nenek jangan ganggu lagi. Bagaimana bisa enggak? Gimana nenek bisa pergi baik-baik? Atau maunya bagaimana nenek? Tidak bisa. Apa alasannya kok nenek tidak bisa atau tidak mau pergi? Kenapa? Belum selesai kekuatannya gitu maksudnya. Tapi kan itu nggak baik Nek, kasihan. Kalau gitu nenek jahat berarti kan? Mohon maaf kalau nenek berbuat seperti itu, saya harus ikut campur. Kalau begitu Nek, karena saya punya amanah, punya tugas membantu saudara kami yang diganggu orang seperti nenek begini. Nenek sudah tua, terus buat apa ilmu-ilmu kayak gitu? Nenek kan udah tua. Banyak murid nenek. Oh gitu terus?
Kalau banyak murid nenek kenapa? Hah? Jadi beliau ini mengakui memang masih hidup yang berada di Bukit Larangan menurut beliau. Tapi saya juga wallahu alam yang menurut pengakuan beliau Bukit Larangan masih ada di daerah Sumatera. Dan beliau mempunyai kekuatan gaib yang bisa berada di beberapa tempat. Dan beliau juga bisa mengganggu orang dengan keilmuannya itu untuk menyempurnakan ilmu beliau ini. Jadi begini nih, mohon maaf karena kita punya keyakinan dengan Allah dan itu tidak dibenarkan dalam keyakinan kami nih yang seperti itu ya. Jadi untuk terakhir kali saya meminta kepada nenek untuk nenek pergi dan jangan mengganggu Mbak Elisa lagi. Bagaimana? Hah? Nggak bisa. Terus jadi maunya nenek bagaimana ini? Selesaikan kekuatan nenek, berarti 5 tahun lagi begitu maksudnya. Mohon maaf ya Nek ya, kalau saya tidak mengizinkan nenek, kasihan saudara kami ini Nek. Sudah sekian tahun nenek berbuat seperti itu kan, nenek ya. Kalau saya melarang nenek bagaimana? Hah? Bagaimana? Saya kan minta baik-baik sama nenek agar nenek pergi jangan mengganggu lagi. Tapi kalau nenek seperti ini, mohon maaf kalau saya juga harus memaksa nenek pergi dari badannya. Bagaimana? Apakah nenek mau dengan cara baik-baik atau terpaksa saya harus melakukannya dengan cara yang tidak baik karena nenek mengganggu saudara kami? Bagaimana? Kenapa saya tidak akan mampu melawan nenek? Kalau saya mungkin tidak akan mampu mengalahkan nenek atau kekuatan nenek, ya kan? Tapi saya yakin Allah masa kalah dengan kekuatan nenek. Kalau nenek benar, nenek tidak jahat, saya akan sangat menghormati nenek dan saya juga kan bicara baik-baik, meminta baik-baik. Tapi kalau nenek mengganggu, berarti nenek itu mengandalkan atau menggunakan kekuatan jin, dan itu dilarang dengan keyakinan kami khususnya. Kalau murka nih nggak boleh begitu. Jadi mohon maaf kalau saya ya harus ibaratnya mengeluarkan nenek dari badannya Mbak Elisa ini mungkin dengan cara yang tidak baik maksudnya kan, karena saya sudah bicara baik-baik, nenek nggak mau juga pergi. Datang kemana nih? Intinya begini, saya meminta kepada nenek baik-baik ya. Bismillah. Bismillah. Maaf nih kalau saya cabut, saya minta kekuatan nenek untuk hilang ya. Karena kalau nenek nanti di sana sudah berbeda, sahabat-sahabat terpaksa kita harus cabut, minta dengan Allah agar beliau tidak punya kekuatan lagi untuk menjahati Mbak Elisa lagi. Karena kalau tidak dicabut kekuatannya, dia akan terus mengulangi lagi. Mohon maaf nih, dengan terpaksa saya meminta kepada Allah agar Allah menghilangkan kekuatan nenek karena itu jahat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sahabat-sahabat dari Pangeran Jagat Langit, ternyata sosok yang mengganggu Mbak Elisa itu dari pengakuannya beliau itu masih hidup. Beliau mempunyai kekuatan gaib atau ilmu hitam yang beliau berada di satu tempat dan tempat itu juga gaib.
Dan tempat itu juga diberi nama oleh beliau hutan larangan. Itu yang mungkin di sini tempatnya sudah ditutupi oleh gaib mungkin kan. Dan beliau yang selama ini mengganggu Mbak Elisa dengan mengambil darah kesuciannya sehingga beliau tidak bisa menstruasi seperti umumnya orang-orang, untuk digunakan menjadikan kekuatan dari nenek yang bernama Nenek Surti pengakuannya, untuk menjadikan kekuatannya. Dan dia tidak mau diajak bicara baik-baik, sehingga terpaksa kita meminta kepada Allah untuk dihilangkan kekuatannya sehingga agar tidak bisa mengganggu Mbak Elisa lagi. Karena beliau tetap bersikukuh menunggu 5 tahun lagi baru mau pergi, karena menurut beliau 5 tahun lagi lah baru sempurna ilmunya dengan memakan darah-darah wanita-wanita yang mungkin masih gadis atau darah suci. Alhamdulillah atas izin Allah mengizinkan untuk bisa menghilangkan beliau, dan mudah-mudahan tidak akan kembali lagi mengganggu Mbak Elisa. Yang pasti sahabat-sahabat dari Pangeran Jagat Langit, apapun yang terjadi dengan Mbak Elisa yang sudah berusia 27 tahun tapi belum satu kali pun mengalami menstruasi, kedepannya kalau jadikan Mbak Elisa sehat, bisa menjalani kehidupan dengan seperti umumnya orang-orang. Dan kedua juga kedepannya keluarga beliau juga diberi kekuatan, kesabaran. Yang pasti segala sesuatu penyakit dari Allah, dan hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Kita sama-sama berdoa, ingat jangan pernah takut dengan jin, atau jangan pernah takut dengan makhluk siapapun, karena tidak ada satu kekuatan yang mampu mencelakakan kita tanpa izin Allah. Andaikan selama ini yang terjadi di Mbak Elisa itu mungkin semata-mata Allah akan menguji keimanan kita, apakah kita lebih takut dengan Allah atau dengan makhluk. Mudah-mudahan Mbak Elisa ya, kedepannya kita sama-sama berdoa, semoga dengan doa kita semua Allah mengizinkan Mbak Elisa sehat dan bisa menjalani kehidupan normal ya. Baik sahabat-sahabat, pesan dari kami yang terakhir, selalu berdoa dan memperbanyak berbuat kebaikan. Dan silakan bisa doa kita itu selain kita berdoa khusus, dengan kita berbagi apabila punya rezeki, sedekah. Karena salah satu as-shadaqatu tanfa'ul bala, sedekah juga bisa mencegah bahaya, sedekah juga bisa menyembuhkan penyakit dengan tujuan niat kepada Allah. Demikian, mudah-mudahan perjalanan kita roadshow ke Sumatera, insya Allah dari Betung, Banyuasin ini kami akan ke Pekanbaru, Padang, dan Jambi insya Allah. Doakan semoga perjalanan kami lancar, sehat tanpa halangan apapun. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.